Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman. Teman-teman, seperti janji saya sebelumnya, saya mau update farm saya. Jadi kemarin ada beberapa perbaikan di farm saya, dan di video sebelumnya saya janji ke teman-teman saya mau review perubahan-perubahan apa aja yang terjadi di farm saya. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat itu di belakang ya, sepintas untuk ukurannya sama seperti kolam yang sebelumnya, cuma ada sedikit perbedaan ya. Kita lihat aja teman-teman. Ya teman-teman, jadi seperti inilah situasi atau penampakan dari farm saya ya. Ini yang ada di belakang rumah ya. Kemarin kan kolam yang ini kan satu kolam itu juga satu kolam ya kan. Nah sekarang jadi 1, 2, 3, 4, jadi 4. Yang sana juga saya jadikan 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya, sama-sama 4. Dan ukurannya ini kurang lebih sama ya, sama seperti sebelumnya, cuma rangkanya kita ganti dengan bambu yang baru ya. Walaupun sebelumnya juga kekuatannya sih masih bisa untuk beberapa tahun ya, cuma tetap aja saya pengen diganti semuanya untuk kolam. Kemudian ini juga kita pakai atap ya. Atapnya pakai plastik aja, plastik kolam. Plastik kolam ini lumayan tebal teman-teman, dan dia ini kuat ya, lumayan kuat gitu. Walaupun kejatuhan ranting-ranting daunan itu insya Allah nggak kenapa-napa. Yang penting nggak kejatuhan kayu besar aja sih, insya Allah nggak kenapa-napa. Nah seperti yang teman-teman lihat ya sekarang kayak gini, ini kan hasil akhirnya ya, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, adapun prosesnya atau sebelum jadi, nah ini saya mau ngasih lihat ke teman-teman cuplikannya sebentar. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything comes on you, the Lord. Ya teman-teman, jadi kayak gitu ya. Jadi sebelum kolam ini jadi, cuplikannya kayak gitu. Pas lagi dibikin itu sedikit-sedikit saya rekam ya, walaupun nggak dari awal sampai akhir saya ikutin terus ya, karena ya bikinnya kan nggak sebentar gitu teman-teman. Nah cuma ada cumanya sih ya. Jadi ini saya sebenarnya agak sedikit kecewa. Sedikit kecewanya bukan karena bukan karena bentuknya kurang bagus atau bagaimana, tapi bambunya ini teman-teman. Ini bambu nggak bagus ini sebenarnya ya. Ini bambu, kalau orang sini bilangnya bambu ampel, yang katanya bukan buat untuk bangun harusnya. Ini katanya bambu untuk kayu bakar katanya ya. Harusnya itu bambunya bambu ini nih ya, ini bambu ini nih, bambu tali namanya. Jadi pakainya bambu ampel, dan ini bambu terkenal nggak kuat lama. Katanya sih 1 tahun lebih itu masih lah, 1 tahun masih kuat katanya, kata orang yang paham bambu ya. 1 tahun masih kuat, tapi kalau misalnya untuk 2-3 tahun ya kayaknya memang harus ganti. Jadi ya kecewanya di situ teman-teman ya. Karena saya pribadi, jujur aja saya pribadi nggak tahu tentang bambu ya, karena
dan nggak tahu juga ya kenapa tukangnya tetap pakainya bambu seperti ini. Saya nggak tahu juga, tapi ya udahlah, orang udah jadi biarin aja. Kalau misalnya ada rezeki lagi kan, kalau ini udah rusak ya tinggal diganti lagi gitu aja kok, repot. Nah di sini teman-teman, ikannya saya pakein keramba gitu ya. Tuh saya pakein keramba. Ini juga sama. Cuma ya lagi-lagi ada masalah ya teman-teman. Jadi ternyata kerambanya ini lubangnya itu sebetulnya terlalu besar untuk ikan gapi teman-teman. Jadi ya ujung-ujungnya blodos no kan. Blodos ya. Ini juga sama blodos. Tuh, justru yang pakai tudung saji nggak blodos dia, emang pas gitu ya. Jadi harusnya ini keramba kayak gini tuh buat ikan moli, buat ikan pelati, buat ikan variatus, wortel itu bagus teman-teman. Yakin saya itu bagus keramba ini tuh. Tapi kalau untuk gapi yang ukurannya nggak terlalu besar ya gitu deh, blodos gitu. Nah teman-teman, di sini ikannya apa aja? Jadi ya kita ada beberapa penambahan jenis. Ada beberapa penambahan jenis. Ada yang memang jenisnya sebelumnya kita punya. Ada memang kita adakan gitu. Ya, saya nyari dari peternak lain dan saya beli. Ya lumayan banyak ya. Kalau dihitung-hitungnya ada mungkin 100 pasang lebih kalau nggak salah. Saya ada 100 pasang lebih lah. Ya. Kalau untuk kolam yang ini jenis yang di sini green cobra teman. Green cobra. Teman-teman udah tahu lah. Kalau ini jenis half black red. Ini jenis half black red. Kalau ini metal blackless atau black metaless lah, terserah. Atau kalau ini platinum PRMBE, ini masih kita punya sebelumnya, platinum red mosaic big ear. Kalau di sini kita lihat di sana. Kalau ini crown tile, ya, itu di situ crown tile, sama itu pada blodos juga tuh, ya. Jadinya ini nanti mau saya lepas, ya kerambanya mau saya lepas juga. Saya simpan lah, saya simpan buat nanti kalau ada rezeki bikin kolam lagi untuk breed ikan moli atau ikan swartel atau variatus. Nah kalau untuk ponix dia aman teman-teman. Ponix ini bagus ini, keramba ini cukup untuk apa namanya jenis gapi ponix bisa. Kemudian ini bluegrass di sini. Sini bluegrass, itu yellow micarif. Ya, yellow micarifnya udah beranak loh. Anaknya udah keluar tuh. Aduh, gak jelas. Tuh ya. Moga-moga kelihatan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini kita pakai plastik ya. Kemudian ini ada waringnya. Kolam ini dikelilingi dengan waring seperti ini teman-teman. Dan waring ini dia dipaku di sini teman-teman. Tuh rapat ini. Rapat ya, di bawah ini rapat. Insya Allah rapat. Nah kalau pengen nangkap gapinya gimana? Ini tinggal diturunin gitu. Ya. Jadi ini tuh dicantelin di paku di sini. Terus itu juga di sini juga nih, no gitu ya. Jadi kayak gini kalau mau nangkap ikannya ya diturunin dulu gitu. Habis itu kalau udah selesai ya pasang lagi. Ya kalau udah selesai ya dipasang lagi. Nah fungsi dari waring ini teman-teman untuk menghalangi dari kemasukan predator, kadal misalnya. Kadal bisa loh makan ikan loh. Terus kodok-kodok bangkong gitu ya, supaya dia nggak masuk terus nelor di situ. Dan ini alhamdulillah nih teman-teman, sangat efektif. Biasanya langsung itu kalau kolam jadi terus diisi air, itu besoknya sudah ada kodok yang masuk. Ini kalau biasanya ya sebelumnya. Nah tapi ketika dipakein kayak gini alhamdulillah nggak masuk lagi nih teman-teman, nggak masuk lagi alhamdulillah. Bahkan laler malah nyangkut. Jadi insya Allah teman-teman untuk
kolam ini sih sebenarnya jauh lah, masih jauh sebenarnya daripada masih jauh disebut sebagai kolam yang ideal ya. Tapi insya Allah ini menuju ideal. Kenapa sekarang air hujan udah nggak masuk, kodok udah nggak masuk, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya nggak kena hujan, nggak kena kemasukan kodok, terus nggak kejatuhan daun, itu ya insya Allah ikan tuh sehat. Karena yang bikin penyakit ya itu aja sih, air hujan, kodok, terus kotoran-kotoran yang masuk gitu. Nah kalau ini kan kotoran ikannya kena sinar matahari, ya jadinya kan airnya hijau, tumbuh alge gitu. Malah ikannya tuh jadi sehat, nggak jadi masalah teman-teman kalau misalnya airnya jadi hijau. Cuma ya bisa juga nanti kita tambahin probiotik. Jujur aja ini belum saya pakai probiotik, nanti insya Allah saya pakein juga. Nah untuk wadah-wadah ini sekarang saya isinya dengan endler, banyak endler. Ini kalau ini mah burayak green cobra, ini pernah saya taruh green cobra di sini. Jadi sekarang kalau untuk baskom kita maksimalinnya buat endler teman-teman. Walaupun ini juga udah ada kolam yang buat breeding endler. Di sini ada mini tiger, itu ada blue star, ini kan kolam blue star. Tapi insya Allah nanti kalau udah ada rezeki juga kita mau bikin kolam lagi ya di situlah. Tuh itu kan masih kosong tuh, mungkin masih bisa tuh dibikin 2 kolam lagi untuk endler, entah itu red scarlet, santa, apa rainbow kan nanti kita bikinin insya Allah kalau ada rezeki lagi. Jadi ya teman-teman, untuk sementara video kita ya gini dulu. Moga-moga aja video ini bisa menginspirasi teman-teman. Kalau misalnya pengen bikin kolam, ini kenapa saya buat kayak gini, nggak kayak pernah kita bikin video. Saya pernah ngerekam ada kolam yang ada atapnya, tapi kan kayak gitu ya teman-teman. Masuknya tuh dari sebelah sini, dari pinggir nggak bisa. Nah karena ini kolamnya ada 4, kalau masuknya cuma dari pintunya dari sini sama dari situ, otomatis harus melewati kolam yang ini, melewati kolam yang itu. Ya udahlah, biar bisa dari samping kita buatnya tinggi gitu. Terus supaya enak juga teman-teman kalau misalnya kita mau ngambil ikan nih. Nah ya kan masuknya kan gampang gitu, terus leluasa gitu, nggak harus nunduk gitu, leluasa lah. Di dalamnya juga kalau nyemplung ya juga enak gitu ya, atasnya kan tinggi tuh, atasnya tinggi gitu. Jadi ya insya Allah lah, mudah-mudahan dinding saya berhasil nanti menghasilkan ikan yang banyak gitu. Jadi gitu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Semoga aja video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu. Makasih banyak telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت
حلالي أنت لا أخشى عذولا هم مقتي لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت يغيب السعد إن غبت ويصفو العيش إن جئت نهاري كادح